Adapun isinya, kita tidak lagi mengimani isinya yang saat ini, karena tentunya umat-umat terdahulu telah mengubah kitab-kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdini wahdi bi waj'alni sababan liman ihtada. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat An-Nisa 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ayat ini kita bukan saja diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran saja, tapi kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Itu. Kemudian di hadis Arba'in Nawawi yang kedua, kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian datang seseorang dengan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas-bekas perjalanan, kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah SAW, kemudian menaruh tangannya di atas pahanya sendiri, seperti duduk tahiyat sebagaimana Imam Nawawi menjelaskan. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya dengan rukun Islam. Kemudian setelah itu orang ini bertanya kembali, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, dan seterusnya. Artinya di dalam hadis ini pun juga kita diperintahkan untuk beriman terhadap kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Artinya bukan saja diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran saja, tapi juga beriman terhadap kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ada kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, atau disebut juga Suhuf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah menurunkan kitab Zabur yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah menurunkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga Allah pernah menurunkan Suhuf selain kepada Nabi Musa juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Namun permasalahannya ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, apakah kemudian kita harus mengimani dan kemudian mengamalkan isi yang ada pada kitab-kitab tersebut? Misalnya saat ini Taurat, ada kitab Taurat, kitab Injil juga ada kitab Injil. Apakah kemudian kita diperintahkan untuk mengimani isinya yang ada pada saat ini dan kemudian mengamalkannya? Maka tentu tidak. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka mengubah-ubah isi kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Sehingga kewajiban kita untuk mengimani kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'an, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu sebatas bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, pernah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, dan pernah menurunkan Injil kepada Nabi Isa, dan juga Suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Sebatas itu saja. Adapun isinya kita tidak lagi mengimani isinya yang saat ini, karena tentunya
umat-umat terdahulu telah mengubah kitab-kitab tersebut, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab, pernah suatu hari Umar bin Khattab membaca kitab-kitab terdahulu, membaca Taurat. Rasulullah SAW marah terhadap Umar bin Khattab. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah khawatirnya bahwa di kitab itu masih ada yang asli, kemudian kita mengingkari dan mengatakan bahwa itu semuanya sudah diubah oleh umat-umat terdahulu. Padahal masih ada yang asli, kita mengatakannya itu sudah diubah. Akhirnya kita mengingkari bahwa itu adalah firman Allah. Atau bisa juga ada sesuatu yang sudah diubah oleh umat terdahulu, namun kita meyakininya bahwa itu adalah firman Allah. Sehingga ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian dengan nada marah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, seandainya Nabi Musa diutus saat ini, maka tidak ada pilihan kecuali mengikuti aku. Seperti itu. Sehingga kita memang diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, namun kita tidak mengimani isinya yang ada pada saat ini karena isinya sudah diubah oleh umat-umat terdahulu. Kemudian selain perintah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tentunya yang paling utama adalah kita mengimani kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu Al-Quran. Pertama, tentang Al-Quran ini definisinya memang banyak ulama yang berbeda pendapat tentang definisi Al-Quran, tapi setidaknya definisi itu tidak keluar bahwa Al-Quran itu yang pertama adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang lainnya, bahwa yang lainnya itu adalah makhluk. Di alam semesta ini semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalam, perkataan Allah itu adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Sehingga definisi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah pertama kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita mengagungkan kalamnya Allah. Jangan sampai kemudian kita menistakan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama jumhur mengatakan sebelum memegang mushaf ini Al-Quran, yang kemudian di situ tertulis Al-Quran 30 juz, tidak ada terjemahan atau tafsirannya, lengkap 30 juz, tidak seperti HP mungkin sepotong per halaman. Maka yang seperti ini mushaf, mayoritas ulama mengatakan sebelum memegang mushaf hendaknya berwudu terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertulis di dalam mushaf adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kemudian kita mengagungkan, jangan kemudian kita menaruhnya di bawah. Hendaknya dalam memegang mushaf juga ada adabnya, seperti itu. Dalam membaca Al-Quran, ketika memang tidak dalam perjalanan, ketika kondisinya memungkinkan, maka hendaknya kita berusaha untuk duduk dengan tenang, tidak disibukkan dengan yang lain. Kemudian kita menghadap kiblat dalam keadaan berwudu, menghormati, karena yang kita baca adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian definisi berikutnya, bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalam Allah tentunya banyak. Taurat adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud. Injil kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ada ayat atau ada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun juga disebut Al-Quran. Sebagaimana misalnya di dalam Al-Quran ada kisah-kisah Nabi terdahulu, misalnya kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka yang seperti ini pun juga ketika disampaikan kembali kepada Rasulullah SAW, maka disebut Al-Quran. Kemudian kalamullah al-munazzal ala Muhammadin SAW. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, yang dengan membacanya dinilai ibadah. Gitu. Apakah ketika kita membaca kitab-kitab selain Al-Quran tidak dinilai ibadah? Membaca kitab fikih tentu dinilai ibadah. Kemudian membaca kitab hadis, membaca buku-buku pelajaran kita di sekolah atau di perkuliahan, ketika kita membacanya dengan niat ibadah, itu pun juga akan bernilai ibadah.
Namun tentunya berbeda dengan Al-Quran, karena Al-Quran hanya Al-Quran yang boleh dipakai dalam sholat. Nggak boleh ketika kita sholat misalnya, kemudian kita membaca hadis, bahkan hadis qudsi sekalipun tentunya tidak dibolehkan. Sehingga hanya Al-Quran yang boleh dibaca dalam sholat. Kemudian Al-Quran pun juga pahalanya berbeda dengan ketika kita membaca kitab-kitab lain, membaca kitab fikih, membaca kitab hadis. Pahalanya adalah pahala mencari ilmu. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dinilai 10. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga pahalanya ini khusus per huruf dihitung 10 kebaikan. Maka tentunya Al-Quran ini yang ketika kita membacanya akan dinilai ibadah. Kemudian sebagian ulama juga memasukkan definisi Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah al-mujiz. Al-Quran itu adalah mu'jizat. Jadi mu'jizat ini tentunya dari kata a'jaza yu'jizu. Kalau asli bahasa Arabnya sulasinya ajiza ya'jazu, lemah. A'jaza yu'jizu, melemahkan lawannya sampai orang yang ahli di bidangnya sekalipun kemudian angkat tangan dan mengakui kebenarannya. Ini yang disebut dengan mu'jizat. Sebagaimana misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa yang saat itu sedang booming, sedang ramai di masyarakat, misalnya tentang sihir, sehingga Fir'aun memanggil tukang-tukang sihir untuk melawan Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu yang seperti sihir. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Dan orang yang ahli di bidangnya sekalipun, tukang sihirnya Fir'aun, angkat tangan. Ini yang disebut mukjizat. Yang ahli di bidangnya sekalipun kemudian mengatakan, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Seperti itu. Ini yang kemudian disebut mukjizat. Dan tentunya fungsi dari mukjizat adalah untuk menambah keyakinan. Ketika umatnya Nabi Musa melihat mukjizat Nabi Musa ada di hadapannya, maka tentu keimanan mereka bertambah. Maka begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita mentadaburi Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, harapannya adalah keimanan kita bertambah. Seperti itu. Dan tentunya Al-Quran ini mukjizat dari berbagai macam sisi. Dari sisi bahasa, Al-Quran adalah mukjizat. Dari sisi sains, Al-Quran adalah mukjizat. Dari sisi banyak sekali tentunya Al-Quran adalah mukjizat. Sampai-sampai orang yang ahli di bidangnya sekalipun kemudian angkat tangan mengakui kebenaran Al-Quran. Di antaranya ada beberapa kisah tentunya tentang mukjizat Al-Quran. Salah satunya di zaman Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah, bahwa Harun ar-Rasyid ini ketika di kerajaannya, Harun ar-Rasyid punya penasehat spiritual namanya Al-Asma'i, yang dalam beberapa hal Harun ar-Rasyid selalu meminta pendapatnya Al-Asma'i. Kemudian suatu hari penasehat spiritual Harun ar-Rasyid, Al-Asma'i, menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah di hadapan banyak orang. Kemudian Al-Asma'i mengutip satu ayat dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakana minallah wallahu ghafurur rahim. Ketika Al-Asma'i mengatakan seperti itu, maka ada orang di belakang, yaitu orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini adalah orang yang memang tidak pernah merasakan bangku sekolah istilahnya. Tapi kemudian orang Arab Baduy yang di belakang, kebanyakan orang Arab Baduy ini walaupun tidak sekolah, bahasanya ini fushah, bahasanya itu masih murni. Sehingga ketika mendengar Al-Asma'i mengutip ayat,
orang Arab Badui itu mengangkat tangannya, kemudian mengatakan, wahai Syekh, perkataan siapakah itu? Kemudian Al-Asma'i mengatakan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang Arab Badui itu, Allah berlepas tangan dari perkataan itu. Maka kemudian orang-orang merasa heran, orang-orang merasa marah. Al-Asma'i juga kemudian menenangkan jamaah dan kemudian mengatakan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak percaya silakan. Kemudian di cross check kembali di mushaf. Ternyata ketika di cross check kembali, ayat yang benar adalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang tadi dikutip oleh Al-Asma'i, wallahu ghafurur rahim. Jadi ternyata yang salah adalah Al-Asma'i. Sedangkan orang Arab Badui tadi yang tidak pernah merasakan sekolah, tidak juga hafal Quran, kemudian ketika ada ayat yang kemudian salah kutip, merasa kok kayak nggak pas gitu. Sehingga Al-Asma'i kemudian bertanya kepada orang Arab Badui itu, wahai saudaraku, apakah engkau hafal Quran? Dia mengatakan, tidak, saya tidak hafal Quran. Lalu bagaimana engkau mengetahui bahwa aku salah dalam mengutip ayat? Kata orang Arab Badui itu, wasariqu wasariqatu, maling laki-laki dan maling perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka, jazaa'an bima kasaba, ganjaran atas perbuatan mereka, nakala minallah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sepertinya nggak sinkron. Berbicara tentang hukuman, kemudian di akhir Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sehingga seperti kurang pas gitu. Namun ketika kemudian Al-Asma'i memperbaiki dan kemudian mengatakan wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, maka yang seperti ini tentunya sangat sinkron antara berbicara tentang hukum dan kemudian diakhiri dengan Allah Maha Bijaksana dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga orang Arab Badui yang tidak pernah merasakan bangku sekolah pun ketika mendengar ada ayat yang dikutip dengan salah bisa merasakan. Ini diantara bentuk kelebihan Al-Quran dari sisi bahasa tentunya. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga akan membahas tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran dari sisi-sisi yang lain, dari sisi kesehatan, dari sisi sains dan sisi lainnya. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita mendapatkan support dari susu kedelai Kedaili yang tanpa bahan pengawet. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada yang telah memberikan support. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah dan tentunya Kedaili ini tanpa bahan pengawet sehingga minuman yang menyehatkan, rekomendasi untuk bisa menjadi minuman keluarga.